Jadi karena si Fat Cat saking sayangnya sama si Tanzu, si ceweknya, Fat Cat hampir selalu memberikan semua penghasilannya ke ceweknya. Hola netizen yang tercinta. Baru-baru ini cerita tentang Fat Cat, seorang gamers asal Cina berusia 21 tahun yang telah mengguncang media sosial karena tewas bundir. Fat Cat yang terkenal di komunitas game terjerumus dalam sebuah kisah cinta tragis yang menggugah hati hingga kisahnya viral di media sosial. Fat Cat merupakan pemain terampil dari permainan populer Honor of King. Dia adalah spesialis dalam peran hutan dan pahlawan andalannya adalah Mankey, The Marvel of Dreams. Keterampilannya dalam kepatuhannya membuatnya menjadi favorit banyak orang yang sering memesan layanannya untuk meningkatkan peringkat mereka dalam permainan. Namun, di balik popularitasnya, Fat Cat memiliki kisah cinta yang menyedihkan. Dia terlibat dalam hubungan online dengan seorang wanita yang lebih tua darinya. Selama 2,5 tahun, dia menghabiskan semua tabungannya lebih dari 510.000 yuan atau sekitar 1,1 miliar rupiah untuk memenuhi kebutuhan pacarnya. Meskipun mereka hanya bertemu 2 kali, Fat Cat terus berharap untuk memiliki masa depan bersama. Namun, kekecewaannya tiba ketika pacarnya mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakpedulian. Bahkan setelah mentransfer uang kepadanya dan memberikan tanda-tanda cinta, pacarnya terus mengabaikannya. Pada tanggal 11 April, setelah merasa putus asa, Fat Cat melompat dari sebuah jembatan sungai Yangtze untuk bundir sebagai tindakan putus asa. Kemudian, jasadnya baru ditemukan pada 21 April 2024. Sebelum melompat, dia diketahui berusaha menyelesaikan masalah dengan mengirimkan uang kepada pacarnya dan menempatkan karangan bunga yang melambangkan 780 hari mereka telah bersama. Namun, semuanya masih juga sia-sia. Setelah meninggalnya Fat Cat, fakta bahwa pacarnya melanjutkan aktivitasnya tanpa perasaan bersalah telah mengejutkan banyak orang. Namun, berkat dukungan dari komunitas game dan orang-orang yang terkejut dengan kisah Fat Cat, keadaannya mulai terungkap. Melalui kisah Fat Cat, kita diingatkan untuk lebih berhati-hati dalam hubungan online dan agar selalu mempertimbangkan kesehatan mental kita sendiri. Cinta sejati bukanlah tentang uang atau penampilan, tapi tentang saling pengertian, dukungan, dan kepercayaan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kasusnya Fat Cat ini gede banget dan miris banget. Si cewek cuma minta maaf nggak cukup menurut gue. Harusnya ada gitu ya hukuman buat si cewek ini, biar si ceweknya tuh jerah juga. Lu lihat aja dari video minta maafnya ya, pakai bajunya yang nggak bener, kayak nggak ada sedih-sedihnya tuh muka. Udah gitu dia minta maaf kedua kalinya karena disuruh. Itu gue yakin bukan gara-gara emang dia pengen minta maaf lagi. Harusnya sih jangan cuman permintaan maaf doang ya. Ini si ceweknya nih harus belajar gimana caranya memanusiakan manusia gitu. Tapi di Indonesia kayaknya nggak bakalan ada deh yang kayak Fat Cat. Karena kan cowok Indonesia tuh pinter-pinter ya, perhitungannya tuh kuat-kuat gitu. Cakep dikit belagu, kaya dikit belagu. Terus belum lagi nuntut kamu harus mau temenin aku dari nol. Jadi gue yakin nggak ada Fat Cat versi Indonesia gitu. Itu kata adek gue ya, bukan kata gue sih nggak berani. Sekarang di China lagi dihebohkan oleh kasus Fat Cat. Fat Cat ini adalah seorang pria berumur 21 tahun dan suatu hari dia dikejar alias ditaksir lah sama seorang cewek yang namanya Tanzu, dan cewek ini usianya lebih tua 6-7 tahun. Nah, si cewek ini kejar si Fat Cat ini. Singkat cerita, mereka menjalin hubungan. Nah, si Fat Cat ini karena sudah bucin, udah sayang banget, dia kerja mati-matian demi menghidupi cewek tersebut. Uang yang dia dapatkan, income yang dia dapatkan, semuanya dia transfer ke cewek tersebut. Contoh, cewek ini pengen beli gelang yang mahal, dia tidak cukup duit katanya. Jadi si cowok ini langsung transfer biaya gelang itu ke rekening si cewek. Cewek ini juga pernah mengatakan bahwa dia ingin buka toko bunga, tapi toko bunganya ini lagi kekurangan modal, kira-kira 4.000 renminbi lah, uang China gitu. Dan cowok ini juga transfer duit ke cewek ini. Intinya si cowok ini sangat provider lah. Dia berusaha memenuhi semua keinginan ceweknya, sampai semua gaji dia, pemasukan dia, rata-rata udah disetor ke ceweknya. Saking bucinnya, si cowok ini hanya makan
makanan murah, misalnya mie instan, sayur-sayuran. Setelah mereka menjalin hubungan selama 2 tahun, si cewek ini tiba-tiba minta putus dengan alasan mengatakan bahwa mereka sudah tidak cocok. Nah, si cowok ini sakit hati dong. Dia mengira kok tiba-tiba diputusin, padahal saya sudah berusaha mati-matian dan sebagainya. Dan cowok ini mempunyai permintaan terakhir ternyata, guys. Dia ingin makan McD, ya, McDonald. Tapi dia sudah tidak punya uang lagi untuk beli McD karena kan semua uangnya sudah ditransfer ya ke ceweknya. Dan menurut berita, selama 2 tahun mereka pacaran, ternyata si cowok ini pernah setor uang sebanyak, totalnya ya, sebanyak 500.000 renminbi, 500.000 uang China. Itu setara dengan 1 M lebih lah uang Indonesia. Nah, ketika cowok ini diputusin, dia merasa sakit hati, putus asa, dan akhirnya dia bunuh diri di satu jembatan yang ada di Chongqing, China. Makanya kalau kalian lihat di FYP ya, itu banyak sekali orang yang datang ke lokasi, datang ke jembatan itu. Mereka taruh makanan, taruh bunga, dan taruh banyak sekali McD. Itu adalah simbol mengenang cowok tersebut yang sudah mati-matian untuk mengejar ceweknya, mati-matian menghidupi ceweknya, mati-matian membuat ceweknya bahagia, tapi malah tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Dan kalau kalian melihat gambar ini di FYP kalian, ini artinya saya tidak pengen makan sayur, saya pengen makan McDonald. Jadi di FYP aku tuh lagi rame kisah percintaan cowok yang pacaran sama cewek yang lebih tua daripada dia. Dan cowok ini tuh tinggalnya di luar negeri, guys, dan dia itu kerjanya sebagai gamer. Nah, yang bikin heboh karena cowok ini tuh bunuh diri setelah dia tuh ngerasa cintanya itu bertepuk sebelah tangan gitu loh. Jadi singkat ceritanya, ceweknya ini punya impian pingin buka toko bunga kalau nggak salah, correct me if I'm wrong. Tapi cowok ini tuh bela-belain kerja keras banget, mungkin kayak joki-joki gitu ya, saya nggak tahu juga. Pokoknya itu dia kerja di bidang game. Nah, dari info-info yang aku baca, pokoknya nih cowok tuh kerja keras banget, nabung buat cewek ini sampai bener-bener kasih duit terus. Dia kumpulin uang selama 1-2 tahun dan nominal yang terkumpul tuh sekitar 1 miliar. Nah, yang bikin aku sedih waktu baca ceritanya itu selama cowok ini kayak ngumpulin duit hasil kerjanya dia buat ceweknya, nih cowok tuh belain makan sayur terus, guys. Pokoknya supaya hemat gitu kan, dia kumpulin duitnya buat cewek ini, dia makan itu sayur, padahal dia tuh gak suka makan sayur. Dan ada suatu ketika dia tuh ngechat ceweknya, kan dia bilang kan, aku tuh pengen makan McD. Terus ya udah ceweknya bilang, ya udah makan sana gitu kan. Terus intinya si cowok tuh bilang kayak, kan aku udah kasih duitku ke kamu semua nih, beliin aku lah satu gitu. Mungkin di cowok juga kepingin diperhatiin sama ceweknya. Tapi tuh cewek tuh malah bilang kayak, lah lu kan masih bisa dapet duit dari kerjaan lu itu, sedangkan gue tuh masih perlu pergi sama teman-teman gue. Kok bisa dia ngomong kayak gitu padahal udah kayak dikasih duit sama cowoknya Terus asal kalian tahu ya, mereka nih jalanin hubungan tuh LDR, guys. Jadi kayak nih cowok tuh bela-belain udah sampein tuh cewek. Dan kalian tahu nggak, setelah dia kasih duit 1 M itu, ternyata nih cewek udah nikah sama orang lain. Dan ternyata cowok ini tuh udah kayak lama nggak punya semangat hidup gitu loh. Jadi dia ngerasa kayak, ya semangat hidupnya itu nih cewek. Makanya dia tuh berusaha kayak semaksimal mungkin kumpulin duit hasil kerjanya dia, hemat-hemat makannya, bahkan kayak makanan yang dia nggak suka, cuma buat bagian nih cewek supaya dia tuh punya semangat hidup. Semangat hidupnya tuh di ceweknya. Terus setelah dia tahu kalau nih cewek tuh udah nikah, akhirnya dia tuh merasa udah gak ada semangat hidup lagi kan. Dia tuh bunuh diri, guys. Bayangin, sedih banget. Dan bahkan setelah nih cowok meninggal, akhirnya masyarakat yang tahu tentang cerita ini tuh sampai kirimin makanan McD di pinggir tempat dia bunuh diri. Karena terakhir sebelum meninggal tuh dia cuma kepingin makan McD yang dari ceweknya itu. Karena selama dia nabung, dia gak pernah makan McD, dia makan sayur doang. Tapi poin dari aku bikin video ini tuh bukan kayak pengen ngajak kalian sedih bareng, tapi aku cuma mau nyampein ke kalian, seberat apapun hidup kalian tuh boleh kayak punya, aku mau hidup untuk dia gitu. Mungkin untuk keluarga aku, untuk saudara aku, untuk teman aku. Kayak punya seseorang sebagai motivasi hidup kita tuh boleh. Tapi ingat ya, jangan pernah mencintai seseorang lebih dari kalian tuh mencintai diri kalian sendiri. Ini tuh paling penting banget ya, itu bahaya banget soalnya. Karena ketika kalian tuh mencintai seseorang lebih dari kalian mencintai diri kalian sendiri, entah di saat orangnya tuh nyakitin kalian, orangnya pergi, orangnya udah kayak gak mau sama kalian lagi, kalian tuh bakal yang kayak gila, stres banget, sampai kayak kehilangan semangat hidup. Aku gak bilang semua orang kalau ditinggal orang yang mereka cintai itu bakal langsung gak semangat hidup ya, tapi kehilangan seseorang yang kita sayang tuh bener-bener sakit banget, guys. Dan aku yakin juga beberapa di antara kalian mungkin udah experience ini, udah pernah ngalami ini. Yang namanya sakit hati, patah hati, itu bener-bener gak enak banget. Rasa sedih, capek, stres, itu sangat amat normal, guys. Tapi
Yang tidak normal tuh ketika kita tuh berlarut dalam kesedihan, tidak bisa bangkit lagi sampai kita tuh ngerasa kita tidak ada semangat hidup lagi. Jadi aku berharap kalian tetap bisa sayang sama diri kalian sendiri. Sesulit apapun kondisi kalian, aku yakin pasti ada jalan. Tetap percaya, punya iman. Entah apapun agama kalian, aku yakin kalian pasti punya cara doa masing-masing. Berdoalah, tetap punya iman, doa sama Tuhan kalian. Apapun yang kalian rasain, apapun yang jadi pergumulan kalian doain, kalian sampein sama Tuhan kalian. Aku bener-bener gak mau ada orang di sekeliling aku, walaupun kita kayak mungkin ada yang gak kenal satu sama lain. Aku mau kalian bisa survive dengan hidup kalian masing-masing tanpa bergantung sama orang lain. Karena mendengar cerita-cerita kayak yang sampai ada orang bunuh diri karena cinta tuh bikin aku sedih banget guys. Dan buat kalian yang mungkin lagi struggle sama hidup kalian, aku berharap kondisinya bakal jauh lebih baik semua. Jadi kita gak perlu merasakan yang namanya sampai stres, sampai pingin bunuh diri atau apapun itu. Kalian harus sayang sama diri kalian sendiri ya. Dari banyak yang mau kondo di dunia ini, bisa-bisanya ada orang yang mau sia-siain seseorang yang mau sukses demi dia. Jadi ada seorang laki-laki kelahiran 2003 dan dia tuh seorang gamer dengan nama Fat Cat, main game Honor of Kings di China. Ya, dan dia mencintai seorang wanita dengan kelahiran 97, jadi lebih tua ceweknya. Fat Cat hanya berumur 21 tahun dan dari muda dia itu kekurangan cinta dari orang tuanya. Nah, jadi ketika dia besar dan ketemu cewek ini, dia sangat-sangat mencintai si cewek. Tapi ceweknya tuh gak mau long distance relationship atau LDR ya, hubungan jarak jauh. Nah, tapi karena ceweknya gak suka LDR, jadi dia suka kayak nyamperin tuh cewek. Padahal jauh banget jarak mereka. Si Fat Cat ini kan gamer, tiap hari katanya ada 100 orderan lebih gitu loh untuk ngumpulin uang dan transfer ke tuh cewek. Total katanya dia udah transfer 50.000 yuan selama relationship mereka. Dan selama ini si Fat Cat tuh ngehemat duit banget. Sampai kayak tiap hari makan aja tuh sayur-sayuran yang murah-murah gitu demi transferin nih cewek uang dan save up money biar bisa nikahin nih cewek. Dan suatu hari si Fat Cat ini mau makan McDonald hamburger karena dia suka McD. Terus dia bilang ke pacarnya, gue pengen makan McD nih gitu. Ya udah makan aja kata ceweknya. Terus dia bilang, tapi uang gue semuanya udah gue transfer ke lu, boleh nggak lu beliin gue satu? Ceweknya bilang, hah, lo gak punya duit? Kan bisa order game lagi dan cari uang buat diri lo. Gue harus pergi sama teman-teman gue, kata si cewek. Nah itu mungkin kayak satu momen terakhir ya kali ya. Si Fat Cat ini kasih segalanya untuk si cewek, tapi si ceweknya kayak ya gak pedulin perasaan dia, cuman tetap terima gitu kebaikannya si Fat Cat tanpa nolak. Dan terakhir sebelum Fat Cat pergi, dia itu mentransfer si cewek banyak uang. Kalau kata komentar-komentar yang gue lihat itu sekitar 66.000 yuan ya, untuk beliin dia 760 batang bunga karena dia pengen bangunin usaha florist untuk si cewek, dan untuk memperingati kayak 760 harinya mereka bersama. Dan terakhir katanya si cewek ini malah jadiannya sama orang lain, dan itu bikin si Fat Cat kayak sakit hati atau broken heart. Terus makanya dia jadi terjun di sungai Yangtze yang ada di China. Terus ya lu bisa lihat banyak banget buke-buke bunga, banyak orang yang beliin dia McD, terus ditaruh-taruh gitulah di pinggir-pinggir sungai Yangtze. Iya, kalian bisa lihat salah satu fansnya si Fat Cat karena dia menghormati si Fat Cat pada ganti profile picture mereka di Honor of Kings itu jadi Mankey, yaitu karakter kucing biru yang si Fat Cat suka, untuk menghormati kepergiannya si Fat Cat. Kenapa orang baik selalu dipertemukan sama orang toksik? Kenapa orang baik nggak langsung aja gitu loh diketemuin sama orang yang baik, terus happily ever after aja ya guys. Jadi kalau kalian ketemu orang yang mau sukses dan berjuang demi kalian, tolong dijaga, support aja orang tersebut gitu. Karena di zaman yang serba instan ini gak bakal ada hal instan yang baik, tau gak sih? Kalau ada orang tulus yang mau berkembang lebih baik demi diri lo dan ngajak sama-sama untuk berkembang bareng, ya udah jalanin. This world is too cruel. And once again, deep condolences untuk Fat Cat. Dari kejadiannya Fat Cat, kita belajar kalau kita nggak bisa membeli cinta dengan uang cuy, berapapun jumlah uang tersebut. Buat yang belum tahu, jadi ada berita viral di China, ada cowok bundir gara-gara ceweknya. Ini gue ceritain. Ini korbannya namanya si Pang Mao atau Fat Cat. Jadi Fat Cat itu username gamenya dia. Dan ini ceweknya Tanzu, udah berjalan 2 tahun pacaran. Jadi karena si Fat Cat saking sayangnya sama si Tanzu, si ceweknya, Fat Cat
hampir selalu memberikan semua penghasilannya ke ceweknya. Dan lu tahu udah habis berapa kalau totalin? Selama pacaran dia telah menghabiskan 510.000 yuan. Dan berapa kalau dirupiahkan? Ini 1.135.130.157 perak, 1,1 M lebih. Lalu kabarnya si Fat Cat jadi vegan, makan sayur tiap hari demi menghemat untuk si pacarnya. Padahal si Fat Cat ini pengen banget makan junk food, tapi demi pacarnya yaudah gue vegan. Tapi akhirnya pas di bulan April kemarin si pacarnya Tanzu dia putusin si Fat Cat karena desas-desusnya si Tanzu pengen nikah sama cowok lain. Dan akhirnya si Fat Cat desperate, dia mohon sama si Tanzunya buat balikan. Dia bahkan udah ngasih banyak bunga, udah transfer banyak duit, tapi si Tanzu menolak untuk balikan. Dia tetap mau putus. Dan alhasil karena si Fat Cat udah depresi, udah sedih banget, dia memilih untuk bunuh. Dan akhirnya berita ini lagi viral banget di China. Dan juga di TKP Fat Cat Bundir banyak bersebaran makanan junk food sebagai bentuk bersimpati orang-orang yang mendengar kisahnya Fat Cat. Terus kabar si cewek gimana? Katanya sih yang gue baca dari klarifikasinya, si cewek sambil nangis-nangis lah, bersimpati segala macam. Dan dia udah sempet balikin sebagian duit yang dikasih dari Fat Cat ke orang tuanya si Fat Cat. Lalu yang gue baca juga si cewek ini kayak merasa bukan dia penyebab utama dari kejadian ini. Terus yang gue baca juga katanya si polisi lagi mengusut kejadian ini ya. Ya intinya boleh kalau jajanin pacar lu sebagai bentuk rasa sayang lu ke pacar lu, tapi jangan terlalu berlebihan sampai lu ngasih semua gaji lu ke pacar lu. Dan akhirnya bisa beginilah.